kalau saya kan ingin apa ada kabar lah gitu, Mm, suaminya gitu. Ada mm-mm. kabar di chat atau ngabarin, saya selalu ngabarin dia ya kan lagi ngapain, lagi gimana lah, istirahat. Bahkan dia sering dulu kan kemarin sakit, sakit cuman nggak terlalu parah kan. Saya apa namanya? Saya tekankan gak berangkat lagi karena itu mis saya kasihan ya kan. Kasihan dia ada penyakit, penyakit Oke, tapi nggak tahu sih apa ya. oke. Kamu nyuruh dia Jadi, pulang. Sementara uangnya hmm, 18 juta kamu habisin. Lah bagaimana dia ya bisa itu pulang? ya. Oke, kamu ngomong dulu. Itu nggak habis, Miss. Saya beli motor, saya beli gerobak di sini buat jualan, Miss. Saya nggak habis buat poya-poya. Betul-betul ada gitu. Ngerti, tapi kan bisnis Hmm. itu tidak bisa menjanjikan langsung berhasil kan, butuh waktu kan. Iya, iya. Kan Iya, Miss. bisa dianggap nih, sekarang kamu beli gerobak, beli sepeda motor. Artinya Hmm. uangnya ada atau habis? Bisa, Miss. Ya udah, ngomong aja habis. Ya wajar dong kalau istri mau terus lagi. Terus kamunya Hmm. marah-marah, kamunya minta waktu. Udah minta uang, minta waktu. Karena dia di sana Iya. kan belum tentu ada waktu juga. Kayak Oh, setiap iya. hari nih, mbak saya yang jaga orang tua saya. Nih, biasanya dia bebas teleponan sama anaknya, teleponan sama suaminya bebas. Tapi tiba-tiba waktunya itu berubah. Keluarga saya yang dari Australia tiba-tiba datang, keluarga saya yang dari Cina tiba-tiba datang. Dan biasanya dia nggak bisa ngangkat telepon lagi karena di rumah udah banyak orang. Ya harusnya kalian Iya, iya. difahami. Bukannya malah Hmm. marah-marah karena nggak bisa ngasih waktu kalian. Yang kasihan tuh mereka, mereka tertekan. Biasanya bebas, iya biasanya. Tapi emangnya kamu bisa menduga kejadian apa di rumah majikan? Biasanya bebas, kenapa sekarang nggak Iya. bebas? Karena memang ada waktunya nggak bebas. Biasanya nggak bersih-bersih. Saya itu nggak pernah banting barang ya. Saya marah sekali tuh banting barang. Saya punya mbak-mbak itu semua tahu saya nggak pernah banting barang. Tapi saya marah pol banting barang. Rumah berantakan, teleponan nggak ada masalah. Tapi barang-barang rusak, saya pasti marah gitu loh. Jadi Hmm. sama kayak istrimu. Biasanya boleh teleponan nih, seperti ini, seperti itu. Kenapa sekarang nggak bisa teleponan? Ya karena keadaan berubah. Ngerti? Orang Ngerti, itu, ngerti. orang itu punya masanya untuk baik. Kadang-kadang boleh dong kita kecewa juga sebagai majikan. Bener nggak? Iya. Ya Betul, jangan Miss. nuntut, dia tertekan. Kenapa sih di telepon nggak diangkat-angkat? Kenapa sih ada masalah ini ya seperti itu? Akhirnya kita muntap, akhirnya kita emosi. Ya nggak bisa sesuai dengan harapanmu, nah. Jam segini aja baru selesai mandi. Mandiin anak baru rehat tuh, dengerin. Jam segini, kita itu udah jam 12.30. Itu masih mandiin anak majikan. Belum tidur dianya. Ngerti nggak? Paham, Miss. Paham. Jangan menang sendiri. Oh, saya paham banget tentang dia. Nggak bisa kamu paham banget. Karena rute kehidupan majikan berbeda. Biasanya kamu teleponan nggak apa-apa. Tiba-tiba majikan ngomong, kenapa sih kamu telepon aja terus? Kalau nggak, aku pecat kamu deh. Kayak mbaknya tadi baru 5 bulan. Itu punya goncangan juga. Itu ada yang bilang, 13 tahun sama majikan aja belum tahu temperamennya majikan. Mereka mampu bertahan itu bukan karena aku betah, karena butuh. Kamu sekali minta 18 juta, gak bongkok bojomu. Enggak, Miss. Gini ya. Enggak semuanya langsung segitu, Miss. Ngerti, Awalnya itu kan, iya, ngerti. awalnya itu cuma Tapi kan totalnya apa, tetap Miss? 18 juta toh. Kalau kerja di Indonesia kan sampai bongkok-bongkok. Bener gak sih? Ya, Mati-matian kan kalau kerja kerja. 18 juta. Bener gak sih? Hmm, 18 betul, juta itu Miss. berat gak sih? Kecuali kamu pengupas bawang. Mau daftar ikut pengupas bawang nggak kamu tuh? Duh, kok Tahu kan, ketawa? Miss? Kok ketawa? Lelah, iya.
Kecuali istrimu Iya tukang betul. pengupas bawang, itu baru keren. Lah babu, istrimu babu, ngosek WC, cari sisa-sisa uang. Suruh istrimu pulang, kasih pekerjaan ngupas barang sana. Duh, gimana tuh kamu itu? Paham ya nak ya? Karena dia sampai Paham, emosinya, dia memilih untuk cerai aja deh. Males deh sama kamu, muak deh sama kamu. Karena kamu itu nuntut tapi nggak ngertiin. Paham nak? paham Mas. Jangan jahat. Istrimu lagi berjuang. Kok kamunya malah nggak teli itu loh. Ngerti? Duh, Oh, ngerti, paham Mas. Nah, paham nanti ya? paham nih. Jadi meminta Boleh maaf. gak? Minta maaf aja dulu sama dia. Siapapun yang salah, siapapun yang benar, saya tidak tahu dalam rumah tangga. Satu hal Iya, aja, majikan itu tidak bisa diduga-duga. Ngerti nggak? Sekarang on paham. this economy, di zaman sekarang ekonomi itu lagi anjlok. Majikan juga punya tekanan. Ini Hongkong aja gajinya mau diturunin. Tapi kita nggak heboh. Kenapa? Ya biarkan saja, yang penting kita bekerja. Ngerti? Ngerti Mas. Yang Saya penting... juga udah bilang juga nih Miss. Gini loh Miss. Saya juga udah minta maaf sama istri. Dia kan udah ngomong kayak gitu ya, udah mau minta gugat cerai. Saya minta maaf. eh, apa namanya? Lalian. Kalau mau lanjut kontrak silahkan, asalkan jangan pisah, jangan jangan cerai. Soalnya dalam Loh, hati loh aku kan? tuh ingin ingin membalikan itu semuanya itu yang Enggak. saya diberikan sama dia tuh ingin membalas lebih Bentar, bentar. lebih besar gitu loh, Miss. Ya pengen lebih besar Karena tahu ojo gedabru saja kamu itu. Ya gimana, Miss? buktikan. Kamu orang mana sih? Saya orang orang Garut, Miss, tapi dikit-dikit bisa bahasa bahasa apa Jawa, Orang Garut nggak bisa bahasa Jawa. bisa dikit-dikit. Maksud saya gini loh. Kamu ingin meminta maaf, ingin memperbaiki hidupmu. Ya jangan menekan. Ya, Karena dia udah cukup tertekan. iya, Miss. Kalau kamu janji mau membahagiakan dia, telek pada waktunya. Tai kamu itu. Bahagiakan dulu, baru ngomong. Karena perempuan itu nggak butuh janji-janji manis. Kalau berjanji-janji manis, kebanyakan udah kena kan kencing manis. Ngerti nggak? Ngerti, paham. Jangan sakiti perempuan, bisa nggak sih Tuhan ampuni aku. Majikan di luar negeri itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kena angin badai. Majikan Hongkong kayak gitu. Ekonomi sekarang lagi anjlok. Saya tidak menyalahkan kamu, kamu pingin usaha. Lah, wong usahamu aja kayak kampret. Bagaimana mungkin kamu nyuruh, nyuruh istrimu pulang? Ngerti? Paham, Miss. Masa harga dirimu lebih mahal daripada bawang? Duh, ketawa lagi. Duh. Oh, Aku semangat loh, Miss. semangat ya. Aku semangat gitu. Iya, betul semangat. Ya, Sama museum itu minta maaf sama dengan istrimu. melihat museum itu. Minta maaf sama Oke, istrimu. Nggak peduli siapa yang salah atau benar. Tapi percuma kamu minta iya. maaf, tapi kalau kamu ngomel-ngomel aja mulutmu itu. Enggak, Ma, Miss, saya ma, akan buktikan, Miss, Mama, dengan Mama transparan kenapa ini deh, nggak ada Miss. waktu sih? Ini aku SMS loh, aku ini loh, aku itu. Dan ingat, Kak, dia bisa telepon kamu itu karena mencuri waktu. Makanya teleponmu kalau Iya, dia ada yang betul. telepon, langsung dimatiin telepon orang lain. Ngerti? Ngerti, Utamakan Miss. istrimu. Oke, Miss. Kalau kamu suamiku tak ganti bawang kamu itu. Bawang kupas kamu itu. Ngerti berapa kilo kamu bobotnya? Saya sekitar 50, Miss. Mahal itu udah berapa juta itu. Sekilonya aja 700.000. Tak kupas nanti kamu. Tak jadikan bawang baru tahu kamu nanti. Ya, Miss. Ya Miss, wes. makasih banyak ya. Ya wes. Hati-hati ya sayang ya. Nanti Sehat selalu ya. jaga istrimu ya. Ya, Jangan dimaki-maki.
Jangan disalah-salahin. Yang paling benar adalah dia. Ngerti nggak? Biar dia nggak ditukar tambah Oke. sama Bangladesh ya. Amit amit nih. Iya makanya jaga istrimu ya nak ya. Doain aja Miss ya. Oke siap sayang. Oke terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak menyalahkan laki-laki juga ya. Kadang-kadang memang maka dari itu kita harus ngasih tahu laki-laki standar kalian itu harus diubah. Saya memang tidak mendukung ya kalian maki-maki suami, marah-marah suami itu nggak ada. Laki-laki bagaimanapun tetap harus dihormati. Laki-laki tetap harus dihormati ya. Eh, eh, Miss, kalau laki-lakinya cuman model kundul doang masih tetap dihormati. Nyatanya kamu mau kok sama kundulnya. Kalau enggak, kenapa kamu harus nikah sama dia? Udah tahu mau kondo, ya otak kamu aja yang nggak jalan. Udah tahu mau kondo, ngapain kamu bareng sama dia? Yang cengok tetap kita. Kita sebagai perempuan. Masa iya sih laki-laki mau kondo kok dipertahankan? Sing cengok kamu. Udah tahu mau kondo, kenapa kamu nikah? Lalu sama pembuatan? Ya tentunya dibuang. Zaman-zaman sekarang itu laki-laki lebih memilih penampilan. Kenapa? Karena perempuan lebih mengejar penampilan. Oh enggak Mi, saya lebih suka laki-laki apa adanya. Alah gombal. Kowe gak dijak shopping mall nesu nesu. Makanya banyak laki-laki memilih untuk menjadi ganteng dan mau kondo aja. Kenapa? Ya karena standar kalian ketinggian. Standar kalian yang ketinggian. Kalau nggak ganteng nggak mau. Kalau nggak tajir nggak mau. Laki-laki tajir seleranya bukan kita. Saya melepas mau kondo 20 tahun. No, itu loh. Jadi udah tau mau kondo ya jangan diteruskan kok cengok. Wong yang jatuh cinta sing wedok sampai merambat-merambat gitu loh. Udah tahu suaminya orang, wong yang ngiclik kayak mbek suaminya orang. Kalau kamu tidak ingin ngingoni mau kondo ya jangan kenalan sama mau kondo. Karena gini loh, laki-laki ganteng, keren, tampan, mapan, sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Yang tersisa adalah laki-laki mau kondo yang selalu tampil di media sosial, sok kaya, sok-sok sweet. Terus awakmu tergelincir di dalam lubang-lubang buaya. Buayamu, ih enggak lah, aku lebih memilih laki-laki yang bekerja telek. Nyatane lek ndek TikTok kan awakmu bayu lek enak arek lanang lanteng. Sing elek sing nyambut gawe karo wedhus kae mau skip. Wong sing nyambut gawe ngarit mau skip. Jajal anak wong lanang nggih jas ganteng titik. Langsung mau tonton. Penontonnya sampai 5.000 sampai 6.000. Ya berah, laki-laki sing brotot-brotot kae. Ya berah. Kok apa bahasan ketemu tiba filteran. Tiba filteran, Mbak. Ngerti? Jadi sekarang laki-laki yang kerjanya mempeng, itu kamu nggak noleh, Rek. Kowe iki seneng kamu sing mau golek wong lanang romantis. Tapi dompet kritis. Terus kalian pingin dicintai secara ugal-ugalan. Pingin ditemani siang dan malam. Ngoceng bojomu yuk kerja. Ngarit. Iya benar. Ngarit. Apakah ngarit itu jelek? Tidak. Ngarit. Golek suket. Lah wedhusnya 15 apa 20? Hah? Iya benar. Pokoknya sekarang itu jangan pula kalian salahkan laki-lakinya. Karena kalian itu mencari laki-laki yang bisa menemanimu 24 jam. Pertama. Kedua, kamu itu pingin punya laki-laki yang tampangnya menawan. Itu konti rek, tampan, menawan, punya waktu. Benar gak sih? Romantis rokok makan gratis ya iku. Keromantisannya kamu yang harus bayar. Aku nggak nganu DM, like kamu mau WA WA saya langsung, telepon saya. Aku nggak ngechat DM. Jangan caper di sini. WA ke saya langsung, itu ada nomor saya. Gawayamu niku standarte wong lanang kudu ganteng, kudu tompakane vario. Ngelik ditinggal menduan nangis kepejar-pejar dan mengatakan kenapa semua laki-laki sama.
Ya standarmu itu dokno. Saya dulu itu menikah itu nggak masalah loh. Benar, saya menikah itu dengan laki-laki yang menurut saya adalah selevel. Kenapa? Karena kalau kalau aku golek wong sing lebih sugih itu aku mau petitinnya enggak kaya atau miskin, yang penting sehat, kerja keras. Saya memang dari muda saya selalu punya prinsip sama anak saya. Saya tidak akan mendoakan orang lain kaya, tapi saya akan mendoakan anak-anak sendiri kaya. Kaya dari mana sih? Berusaha, berdoa. Sekarang sama-sama 10 orang bekerja di Hong Kong. Tapi kenapa ada yang pulang tinggal nama, atau yang pulang malah punya penyakitan, yang sukses cuma 2? Lah yang lainnya kemana? Yang lainnya fokus untuk mencari kebahagiaannya masing-masing. Benar gak sih? Nomor WA Miss nggak masuk WA nggak mungkin. Nomor saya ada WA-nya. Disimpan dulu, nah Markona. Orang mau simpen ya rene. Yang penting sesuk ngarit kui wes gawe aku merdeka. Iya, gini loh daripada kita sibuk-sibuk mencari validasi di media sosial. Karena saat ini tuh banyak sekali teman-teman itu harus lulus sensor media sosial. Terlihat ganteng, terlihat kaya, terlihat hebat. Itu media sosial. Media sosial. Kalian semuanya itu harus lulus sensor media sosial. Kalau saya enggak, Mbak. Hidup saya enggak ada standarnya media sosial. Aku pingin live your life. Ora pingin live your life. Pingin ngising aku yang ngomong di kalian. Rek aku tinggi ngising. Ora tampet. Aku pingin ngentut yang ngentut. Lah apa tampet. Oh, saya tidak perlu lolos sensor. Kalau kamu bilang Miss Yuni ki gila nih. Ya ngalio. Ngalio. Saya tidak meminta kalian untuk spot saya. Wes apa enake ae. Ojo kukut dhisik Miss no. Ra ono sing telepon soalnya. Jadi memang seperti itu. Dan kalian itu sukanya drama. Pingin nangis-nangis aja, pingin marah-marah aja. Nggak usah jaga image. Orang-orang sekarang itu lebih memprotek dirinya, memprotek dalam bahasanya. Menjaga image-nya. Enggak, saya enggak. Enggak suka ya, saya bilang enggak suka. Benci yang benci. Daripada saya harus memendam rasa ini sendiri. Orang ngurus. Terus apa mboten? Hidup ini saya tidak perlu lolos sensor dari media sosial. Ya tergantung kalau kalian maunya seperti itu ya urusan kalian. Tetapi saya secara pribadi saya tidak pernah berpikir harus menyenangkan orang lain. Benar gak sih? Seberapa berat